Saya udah ada di Yamaha NMAX Turbo, barusan ngambil dari Yamaha Jabar. Nah, ini untuk posisi berkendara ya. Kalau untuk posisi berkendara sih ini saya tinggi 160. Ini agak jinjit ya. Kali ini joknya lebar. Terus ya kalau dari posisi berkendara sih mirip-mirip sama NMAX sebelumnya ya. Hampir tidak ada beda, paling perasaan saya sih ini di stang agak sedikit menjorok ke dada ya. Jadi lebih nyaman tuh. Tangan saya ini nyaman banget. Terus kalau dibanding sama Lexi juga mirip ya, malah sama Lexi juga mirip deh untuk posisi berkendaranya. Nah, kita bakalan jajal nih ya, kita bakalan menuju Pangalengan. Ini kebetulan masih di Bandung, kota Bandung. Kita bakalan menuju Pangalengan. Kita jajal gimana sih rasanya pakai motor Yamaha NMAX Turbo di dengan kontur jalan yang lumayan cukup menanjak ya. Dan terus juga kita bakalan cek juga nih konsumsi bahan bakarnya seperti apa. Yuk kita langsung aja. Nah, ini udah saya isi bensin ya. Modonya udah saya nolin kembali tuh ya. Trip 1 saya udah reset. Jadi ini kita bakalan cek juga ya. Bolak-balik Bandung Pangalengan ngabisin berapa kilometer per liter. Penggunaan di kota ini enak banget ya. Ini bisa selonjoran juga tuh. Tinggi saya 160 cm. Terus kalau untuk di penggunaan di kota ini stabil banget ya, enak banget nih mobil lagi motor. Ini motor enak banget karena lumayan cukup stabil. Tuh adiknya tuh. Lumayan cukup stabil. Terus mesinnya juga kan dia pakai mesin generasi ketiga dari VVA-nya NMAX ya. Itu generasi ketiga, sama banget sama yang dipakai di Lexi LX 155. Jadi ini enak, stop and go juga enak. Saya pakai mode T ya sekarang, town atau mode kota lah ya. Ini sangat-sangat responsif, apalagi ini untuk melibas atau memecah, menembus kemacetan ya. Tuh, enak banget lah. Dia lumayan cukup macet juga nih jalanan di Buah Batu. Jadi nyaman ya, nyaman untuk ukuran maxi scooter ini nyaman. Dan stop and go-nya enak, akselerasinya juga enak. Kita akan coba ya. Nih, kita akan coba akselerasi. Tuh. Uh. Ini belum pakai fitur turbonya ya, atau fitur YSCVT-nya belum saya pakai nih. Masih yang biasa aja tapi responsif ya, layaknya motor 155-nya atau layaknya NMAX pada umumnya ya, responsif. Kita bakalan nyoba pakai turbonya nanti di jalanan yang agak kosong. Dan untuk suspensi, ini surprisingly kayaknya ada improvement ya dari NMAX Turbo ini, karena ini saya jalan nggak rata ya. Tuh dapat apa namanya, speed bump aja ini nggak terlalu kerasa. Jadi dibilang halus atau empuk sih nggak terlalu empuk ya, tapi kalau dibilang keras juga enggak. Jadi firm aja gitu, dewasa lah kalau kata Fitra Eri ya. Kalau kata Om Fitra tuh dewasa dan ya nyaman. Beda sama NMAX yang saya rasain di generasi pertama dan kedua, itu agak sedikit guruduk gitu. Tapi kalau ini enggak tuh, ini enak loh. Ini jalanan beton yang ya kalian tahu sendiri ya, jalanan beton tuh gak rata. Tapi ini justru menurut saya enak ya. Menurut saya ini lumayan cukup empuk, tapi nggak terlalu empuk kayak motor PCX gitu ya yang mengayun. Enggak, ini dia pas lah, empuknya pas. Dan yang Yamaha emang terkenal sama kestabilan ya. Jadi kalau stabil otomatis shock breakernya dia nggak akan terlalu empuk. Tapi menurut saya sih ini cukup nyaman buat sehari-hari. Ternyata kompartemennya cukup gede ya. Ini lem mineral yang 600 ml ini masuk loh. Tuh, masuk ya dengan sempurna. Keren keren. Untuk displaynya ini kan ada dua klaster ya. Yang atas itu ialah digital biasa, yang bawah itu full TFT. Cuman memang kalau visibilitasnya kelihat ya. Tapi kalau udah agak cerah kayak gini, itu ada pantulan ini ya, pantulan stang tuh ke layar yang TFT itu nggak terlalu kelihat jadinya ya. Cuman kalau yang layar digital yang atasnya, karena memang tertutupi ini ya, itu lebih terlihat. Cuma ya kelemahan itu aja sih, kalau misalkan lagi panas kayak gini, ini yang layar TFT-nya itu kurang terlihat, jadi ada reflektif dari stangnya. Gitu aja sih, tapi kalau malam kayaknya ini cakep.
Enaknya NMAX Turbo karena ada fitur YCVT-nya. Ini lagi nanjak, kita mau nyusul truk ini ya. Itu kita bisa downshift alias kita bisa nimpah gigi. Kita coba ya. Cek dulu depannya. Nah, ini udah mode 1 nih, bentar ya. Ini kita di mode T. Kita nunggu. Wah. Wow. Mantap ya. Itu langsung kerasa hempasan tenaganya ya. Padahal ini di mode T. Kita belum nyoba di mode S. Kita akan nyoba di mode S nanti ya. Kita akan mode sport. Ini masih mode kota lah, ton. Jadi sensasinya tuh kayak misalkan teman-teman atau sobat moto tuh lagi pakai motor manual gitu ya, lagi mau nyiap mobil atau mau nyusul mobil atau motor, itu lagi di gigi 5 misalkan atau di gigi 4, itu ditimpah dari gigi 3 gitu biar dapat tenaganya. Nah, itu sensasinya mirip banget sama motor manual. Jadi ini bisa dibilang kayak kalau mobil itu overdrive ataupun ini ya, Triptonic lah, mirip dengan Triptonic. Nah, ini kita bakalan nyoba engine brake nih. Oh, engine brake nih langsung. Oh, enak ya. Enak banget loh ini motor, sumpah. Aduh, jadi pengen nih saya nih beli deh satu kayaknya ya. Yamaha NMAX Turbo. Nah, ini udah nyampe Pangalengan. Ya, ini nyampe jalan Pangalengan, teman-teman. Jadi kita akan coba lagi explore lebih jauh lagi Yamaha NMAX Turbo di jalanan yang Pangalengan yang terkenal dengan lumayan cukup gak terlalu bagus ya. Tapi kontur jalannya itu lumayan cukup nanjak juga. Yuk. Oke, karena tadi yang saya coba adalah mode T, kita akan coba mode S-nya sekarang. Kita klik. Oke, ini udah mode S. Ini keadaan lumayan cukup nanjak ya. Kita akan coba RPM udah 5000. Jos, salah. Salah pencet ya. Kita coba. Kedengar gak tuh suaranya tuh? Kita downshift ya. Nah, itu barusan baru tahap pertama atau gigi 1 lah ya bisa dibilang ya. Belum ke gigi 2 sampai gigi 3, tapi tenaganya udah enak banget di mode S ini. Beda dengan tadi mode T, itu dia agak sedikit smooth. Itu untuk perkotaan sih menurut saya ya cocoknya. Tapi kalau untuk mode S ini cocok banget di mode untuk touring jarak jauh kayak gini nih. Kita coba lagi ya. Ini lumayan cukup nanjak. Oke, engine brake. Wah, asik nih beneran. Kita lagi ya. Oke, engine brake nih. Engine brake. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen lepas dari mode engine brake tadi, itu digas dikit aja terus lepas lagi, dia langsung ke mode biasa lagi teman-teman. Jadi nggak ke shifter atau nggak ke mode turbonya lagi gitu ya. Jadi caranya tadi kalau misalkan ngegas terus pengen langsung nimpah gigi lah ya, itu bisa langsung pakai Y-step ini 1, 2 atau 3. Kalau misalkan teman-teman lagi di 2 nih, terus tiba-tiba pengen engine brake, terus pengen ke mode normal lagi nih, ya teman-teman tinggal gas dikit, lepas lagi, itu langsung ke mode normal lagi. Gitu ya caranya. Wah, ini sih emang agak harus sedikit adaptasi ya caranya. Cuman menurut saya dengan fitur yang kayak gini, wah ini udah 45 juta ya. Awal sih kayak kemahalan gitu ya, 45 juta gitu ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang suka fitur-fitur canggih, 45 juta di motor 155 cc jadi lebih terasa worth it gitu ya. Oke, bandingannya ada yang bilang X-Max aja gitu, yang second, yang generasi pertama. Cuman X-Max ya gitu aja gitu ya. Fiturnya nggak ada yang TFT, nggak ada YCVT dan sebagainya. Tapi kalau misalkan teman-teman suka dengan YCVT, dengan fitur-fitur yang canggih yang bisa memanjakan kalian ketika berkendara, ini menurut saya ini cocok banget. Serius, ini cocok banget. Saya jadi pengen nyoba lagi. Yuk. Nah, kalau untuk masalah handling, ini menurut saya ya khasnya NMAX ya. NMAX ini handlingnya emang enak banget.
Walaupun shock breakernya tadi ya nggak terlalu empuk, nggak terlalu keras, menurut saya ini cukup lah, firm, dewasa. Dan ini lihat ya, kita coba cornering dikit. Ini enak banget loh teman-teman tuh. Oh, tapi hati-hati ya teman-teman ya. Lihat dulu jalannya juga. Kalau misalkan licin, jangan maksain cornering. Nah itu gak safety tuh. Dia nggak lihat belakang dulu pas mau masuk ke jalan ya. Nah ini nih. Tuh, ini kita coba agak cornering dikit. Oh, ini enak banget nih. Ini jalan, aduh jelek ya. Ini jalan sangat bergelombang, keren banget. Ini saya nggak pakai fitur YCVT, tapi ini enak banget. Kalau pengen pakai fitur YCVT kita coba ya. Oh, wow, ngeri. Enak sih ini, enak banget sumpah. Gimana kalian nih? Ada yang udah nyoba belum? Oh, downshift, ya engine brake nih barusan teman-teman. Nah kalau pengen lepas, nah tuh dia udah lepas dari YSCVT-nya. Kalau misalkan teman-teman pengen normal lagi, karena kalau digas terus, alhasil dia jadi kayak ngoper gigi di 2 atau di 3 tuh nggak dioper-oper gitu. Itu sensasinya mirip kayak gitu teman-teman. Jadi ini ya sekali lagi udah kayak motor manual loh. Ini kerennya YSCVT, ternyata bagus ya. Kenapa Suzuki dulu malah memberhentikan teknologinya ini? Kalau ada ya, kalau diterusin di mungkin di Brugman atau di Matic lainnya, ya itu jadi pertimbangan ya. Kayaknya bakalan jaya lagi nih Suzuki. Satu lagi enaknya pakai NMAX Turbo ini, apalagi yang tipe Tech-Max ya, Tech-Max ke atas. Itu karena dia udah ada layar TFT pertama, kedua itu kita bisa mengatur musik melalui tombol ini nih. Ini ada tombol ke atas, tombol ke bawah, dan tombol ke tengah ini yang checklist. Kita tinggal masukin mode musik, pairing dengan HP ya, pakai Yamaha Y Connect. Itu bisa langsung ngontrol musik tuh. Ini saya lagi dengerin apa nih? New Jeans yang lagu terbarunya. How sweet. Enak banget nih kalau ngegedein volume. Ini udah kebetulan pakai intercom ya. Kita bisa dengerin juga. Mudah-mudahan nggak kena copyright. Nah, kalau gedein tinggal klik yang ini, yang atas nih. Oh, kedengar ya? Nah, kalau pengen ngecilin tinggal klik ke bawah. Terus kalau pengen stop atau ngeplay tinggal yang tengah ini. Nah, ini stop, ini play. Enak banget ya buat touring jauh, buat sehari-hari gitu ya. Pengen sambil denger musik, nggak perlu rogok-rogok HP atau putar-putar intercom. Ini tinggal mainin jempol kiri aja. Keren nih, keren. Teman-teman, ada yang menarik nih ternyata ya. Di Yamaha NMAX Turbo ini, antara mode T dan mode S, walaupun nggak dipakai Y-Shift-nya ya, atau operan gigi 1, 2, 3-nya, ternyata ini beda loh. Kita coba dengerin ya. Nah ini raungan kalau pakai mode T. Kita lihat RPM-nya kalau pakai ini. Oh, RPM-nya langsung naik. Jadi ternyata kalau di mode S dan mode T itu beda di RPM ya. RPM-nya agak sedikit naik ketika di mode S, tapi kalau mode T, oh, dia langsung RPM-nya langsung menurun teman-teman. Dan lumayan cukup banyak ya. Kita lihat nih, ini dari 4,5 RPM. Kita mode S langsung naik hampir 1 ya. Dari 4,5 ke 5,5. Wah, lumayan oke juga nih. Ternyata modenya ini itu bisa mempengaruhi RPM-nya atau putaran mesinnya. Jadi walaupun misalkan teman-teman nggak pakai shifternya ya, nggak pakai mode 1, 2, 3-nya atau mode gigi 1, 2, 3-nya, itu teman-teman kalau pengen nyusul motor atau mobil dari T ke S aja, nggak perlu pakai mode yang tadinya, itu RPM-nya udah berubah. Jadi putaran mesinnya lebih naik, udah kayak nimpa gigi dari 4 ke 3 gitu teman-teman. Ini menarik ya, ini saya baru tahu karena sebelumnya itu kalau nggak salah infonya saya belum dapat nih. Mode S, mode T itu bedanya itu di mana gitu. Apakah saya kira ya cuman di ketika dimasukin 1, 2, 3 ya CVT-nya aja. Ternyata walaupun nggak dimasukin 1, 2, 3-nya, nggak masukin gigi 1, 2, 3-nya, saya anggap gitu ya, itu ternyata ngaruh juga di RPM-nya. Nah teman-teman, si YCVT ini atau si fitur turbonya ini ya, selain buat nyusul, ini juga bisa buat kalau misalkan nanjaknya pengen
ada tenaga aja, ada tenaga lebih gitu ya. Nah, kita coba nih. Ini lagi rendah nih, nanjak, pengen punya tenaga lagi. Nah, RPM-nya langsung tinggi, dia langsung lebih mudah dan lebih ringan ketika nanjak. Gitu ya. Itu di mode T. Kita akan coba di mode S sekarang. Nah, lihat ya, ini RPM segini. Kita coba ganti ke mode S. Oh, langsung lebih tinggi dia. Nah, ini mode S. Kalau barusan mode T juga udah cukup ya. Padahal ini nanjakannya lumayan cukup curam loh barusan. Nah, kita akan coba nih. Tuh, tanjakan lumayan cukup curam juga. Ini the mode S. Oke, ini udah saya tahan RPM-nya segini. Kita oper ke satu. Oh, ini satu aja udah cukup nih teman-teman nih. Kita oper ke dua. Ini saya nggak nambahin gas loh. Oper ke tiga. Nah, tambahin gas dikit. Wow, ini langsung nih udah tuh. Wow, VVA-nya udah langsung keluar juga ya. Ini udah pakai YSCVT plus VVA, tenaganya makin nambah teman-teman. Ini tanjakan barusan aja yang lumayan cukup curam nih di daerah Pangalengan ya. Itu gak ada artinya. Sangat mudah dilibas sama Yamaha NMAX Turbo ini. Oke, ini ada turunan cukup curam. Saya pengen nyoba kalau ganti T ke S itu bisa engine brake nggak ya? Selain pakai CVT ya. Kita coba ya. Oh iya. Dia bisa engine brake juga ternyata teman-teman. Selain pakai YSCVT ya. Ini udah mode S. Kita tunggu dulu sampai naik ya. Nah teman-teman, ini udah mode S. Kita akan coba. Aduh, agak kurang kosong ya. Oke, kita coba nih. Mode S turbo. Oke, downshift. Downshift. Kita coba lagi. Oke, downshift. Yes, engine brake. Lepas. Wah. Oke. Ngeri ya sensasinya ternyata. Saya tadi sampai 110 km per jam. Ini kayaknya bisa lebih sih ya. Ini kayaknya bisa lebih, cuman treknya pendek, terus itu juga rame ya, keadaannya rame, jadi saya nggak terlalu bejek gas. Oh, good job lah pokoknya. Ini keren banget NMAX Turbo, bisa ngasih sensasi baru pakai motor matic. Oke teman-teman, ini total trip saya 139,1 km kemarin Bandung Pangalengan Cukul ya, balik lagi ke Bandung. Dan total konsumsi bahan bakarnya adalah 36,8 km per liter. Ini lumayan cukup irit menurut saya ya. Kemarin gaya berkendara saya sering pakai YSCVT-nya tuh sering banget, mode S, mode T, terus sering nyusul, agak sedikit ngebut juga. Tapi menghasilkan konsumsi bahan bakar 36,8 liter kilometer per liter. Ini menurut saya cukup irit ternyata ya, 155 cc pakai YSCVT, agak ngebut, terus kontur jalannya juga bergelombang dan nanjak ke Pangalengan ya. Tapi menghasilkan segini. Menurut saya sih ini irit. Saya udah nyampe di Pangalengan, tepatnya di Cukul. Ini pemandangannya keren banget. Oh ya. Wah, keren banget lah. Ini nikmat mana yang kau dustakan gitu ya. Apalagi saya ditemenin sama NMAX Turbo. Di mana NMAX Turbo ini perjalanan dari Bandung ke Pangalengan ini enak banget. Effortless. Karena apa? Karena dengan teknologi YCPT atau YSCPT-nya itu menurut saya ini sangat-sangat keren sekali. Dia seolah-olah ada turbo. Ya walaupun turbonya bukan turbo keong, tapi menurut saya
bisa meningkatkan akselerasi dalam secara instan, itu sangat dibutuhkan sekali bagi kalian atau saya atau teman-teman yang pengen touring jarak jauh. Itu bisa pakai mode S dan pakai Y-Shift-nya yang ada 3 tingkatan. Tapi kalau teman-teman di kota Bandung misalkan atau kota Jakarta dan kota lainnya di dalam kota, lebih enak pakai tipe T atau mode T. Itu lebih halus torsinya. Terus kalau misalkan pengen agak sedikit ngebut, itu teman-teman boleh mainin di Y-Shift-nya. Itu ada 3 tingkatan juga untuk mode T, ada 1, 2, dan 3. Dan yang paling saya rasakan yang paling enak adalah ketika perjalanan jauh menuju Pangalengan dari Bandung, itu ketika engine brake di pengkolan. Aduh, pengkolan Sunda banget ya. Di belokan, itu enak banget, udah kayak motor manual. Ini enak banget. Kalau teman-teman yang sering pakai mobil pedal shift atau pakai Tiptronic, itu mirip juga sama mobil yang pakai Triptonic. Ya kurang lebih gitulah. Kalau untuk fitur lainnya, saya no complain. Ada bisa ngatur musik, bisa ngelihat map, bisa ngelihat notifikasi, bisa ngejawab telepon. Itu menurut saya sih udah motor yang paling worth it. 45 juta 155 cc baru ini ya, baru NMAX Turbo yang punya fitur seabrek yang kayak tadi. Yang lainnya belum. Kita tunggu Honda nih. Apakah Honda akan ngeluarin juga? Kita tunggu. Tapi dengan fitur yang seabrek 45 juta menurut saya sih worth it, walaupun 155 cc ya. Ya walaupun ada yang bilang mending X-Max, ya itu pilihan masing-masing. Tapi menurut saya sih X-Max boleh, tapi fiturnya nggak seabrek NMAX Turbo yang T-Max ya. Tapi kalau teman-teman misalkan budgetnya di bawah 40 juta, tinggal ambil yang turbo, tapi yang turbo aja, bukan T-Max. Itu dia bedanya itu cuman nggak ada layar TFT-nya aja, jadi nggak bisa kontrol musik, nggak bisa juga lihat notifikasi. Notifikasi bisa sih, tapi nggak bisa lihat map. Itu aja sih bedanya ya teman-teman ya. Nah kurang lebih gitu teman-teman ya. Pengalaman saya pakai Yamaha NMAX Turbo ini buat Yamaha Jabar. Thank you banget udah minjemin Yamaha NMAX Turbo. Ini keren banget menurut saya dengan harga 45 juta untuk tipe yang kedua tertinggi, karena yang paling tinggi adalah yang tipe Ultimate. Dia pakai stabilizer, tapi ini yang ini enggak. Cuma menurut saya ini sangat oke sekali, 45 juta dengan fitur yang sangat melimpah, bisa kontrol musik, bisa kontrol map, bisa kontrol ngangkat telepon dan sebagainya, membaca WA dan sebagainya, itu bisa dilakukan oleh motor 45 juta, tapi 155 cc menurut saya masih oke ya. Mungkin dibanding ada yang bilang mending X-Max bekas, menurut saya sih dengan fitur yang seabrek ya mending ini sih kalau menurut saya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen cc lebih besar, itu boleh ambil X-Max generasi pertama. Ini saya lagi menikmati pemandangan. Jadi sekian dulu video dari saya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.